Sahabat GKI yang dikasih Tuhan, senang sekali pada hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala Gereja Kristen Indonesia. Hari ini bersama dengan saya, Penatua Jeffrey Aswinartanto dari GKI Sumbawa II Jakarta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk hari baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami hari ini. Dan di hari ini kami boleh kembali menyambut firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan bersabda melalui firman-Mu kepada setiap kami, ya Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Sahabat GKI yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah reuni. Jika saat ini kita sudah memasuki bulan Desember dan kita telah memasuki masa Advent untuk menyambut Natal. Meskipun kita tengah berada di minggu Advent yang mengajak kita untuk mengingat dan berefleksi tentang bagaimana kita mempersiapkan hati untuk menyambut Kristus yang akan kita kenang, sekaligus Kristus yang akan datang kembali sebagai harapan orang percaya. Tetapi tentu saja banyak mungkin di antara kita yang sudah merencanakan pertemuan-pertemuan di hari Natal nanti. Mungkin dengan orang tua kita, dengan saudara, atau bahkan dengan sahabat-sahabat lama kita. Ada yang sudah mempersiapkan diri untuk pulang kampung mungkin, atau ada yang tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan kerabat yang selama ini merantau dan mereka berencana untuk kembali. Inilah waktunya untuk kita boleh menjalin kasih kembali melalui reuni atau pertemuan kembali, khususnya dengan mereka yang sudah sekian lama terpisah. Demikian juga bacaan kita hari ini mengkisahkan tentang pertemuan Yesus dengan para rasul yang sempat terpisah jarak dan waktu karena mereka sebelumnya diutus untuk memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat, di berbagai tempat. Dikatakan mereka kembali berkumpul dengan Yesus untuk menceritakan apa yang telah mereka kerjakan selama ini. Ini adalah suatu gambaran tentang sebuah reuni, di mana ada yang saling bercerita tentang pengalaman yang tentu saja memperkuat keimanan mereka. Ketika para rasul mungkin di dalam pelayanannya mengalami tekanan berat, tetapi sekaligus mereka juga mengalami sukacita di dalam setiap karya yang mereka lalui, mereka tentu saja akan sangat bersemangat untuk membagikan setiap hal yang sudah mereka alami dalam karya bersama dengan Kristus ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk saling bercerita, saling berbagi. Dan sahabat melalui pertemuan kembali atau reuni, sahabat GKI dan kita pun boleh memanfaatkan waktu-waktu pertemuan ini secara berkualitas seperti murid Yesus dan Yesus tadi untuk berbagi kisah yang sudah dialami termasuk pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Biarlah ketika hal ini terjadi khususnya di tengah-tengah momen Natal nanti, itu tidak berlalu dengan begitu saja. Kita hanya disibukkan dengan pesta mungkin atau makan-makan mungkin atau hanya bertemu dengan tanpa makna. Tetapi biarlah melalui apa yang sudah kita baca tadi kita juga boleh meneladaninya dan mengambil kesempatan ini sebagai kesempatan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Atau mungkin jika kita mempunyai masalah kita bisa saling membagikannya dan saling mendoakan tentunya. Dan sesudah mereka bercakap-cakap, kita melihat di bacaan kita, Yesus sebetulnya mempunyai agenda lain, yaitu mengajak mereka atau murid-muridnya menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Kalau dalam kaitannya Injil Matius menulis mereka menyingkir ke suatu tempat yang sunyi dan sepi. Itu rencananya. Tetapi kenyataannya yang terjadi adalah
justru malah semakin banyak orang yang mengikuti mereka. Kalau tadi mungkin Yesus berencana mengajak mereka untuk ambil waktu untuk retret, untuk mengambil jeda sejenak, atau mungkin melakukan healing. Tetapi justru yang terjadi adalah rencana itu tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak orang yang mengikuti mereka. Respon murid-murid tentu saja kalau kita melihat mereka digambarkan begitu kecewa. Mereka berkata kepada Yesus untuk mengusir orang-orang banyak itu. Tetapi Yesus justru melakukan hal yang berbeda. Yesus memakai kesempatan ini untuk melayani orang banyak itu, dan kemudian kita melihat gambaran orang yang dilayani itu ternyata juga begitu banyak. Seperti gambaran di mana ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Karena kisah yang selanjutnya terjadi adalah kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Acara reuninya yang sudah direncanakan sepertinya gagal. Tetapi kita melihat bahwa Yesus kemudian ternyata membawa sukacita ini lebih luas lagi. Yesus tetap mewartakan Injilnya kepada banyak orang. Sahabat mungkin saat ini sudah mempunyai banyak rencana di akhir tahun atau di libur Natal nanti bersama dengan keluarga atau mungkin dengan kerabat yang mungkin nanti sudah kita rencanakan untuk kita jumpai. Tetapi bisa juga rencana itu juga tinggal rencana karena ada hal atau pihak yang tidak terduga yang akhirnya bisa masuk ke dalam rencana dan agenda kita yang membuat rencana dan agenda kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Jika hal itu yang terjadi, sebaiknya kita jangan kecewa, jangan kita marah, tetapi kita harus berpikir bahwa kita bisa mengambil kesempatan itu sebagai kesempatan yang baik untuk kita melakukan tindakan sebagai anak Tuhan. Seperti Kristus tadi memakai kesempatan ini sebagai hal untuk kita tetap boleh berkarya, tetap boleh membagikan kabar sukacita itu, sekalipun tidak sesuai dengan rencana yang kita rencanakan. Jadi sahabat sekalian, selamat mempersiapkan perjalanan bagi setiap sahabat yang mempunyai rencana perjalanan. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut orang terkasih bagi mereka yang tengah mempersiapkan diri menyambut orang terkasih. Atau selamat reuni, khususnya untuk yang sudah berencana untuk berjumpa dengan rekan, sahabat yang sudah lama tidak berjumpa karena terpisah oleh waktu dan jarak yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa secara langsung. Kiranya segala pertemuan kita adalah sebuah pertemuan yang bisa mendatangkan kekuatan dan berkat di dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, seperti yang dialami Yesus dan murid-muridnya tadi. Tetapi jika ada hal yang di luar rencana, kita pun dapat menghayati hal itu sebagai bagian di mana kita bisa membawa kebaikan bagi kita, bagi Tuhan, dan juga bagi orang lain. Dan satu hal yang jangan dilupakan adalah di tengah hiruk-pikuk kita, di tengah ke-excitedan kita untuk menyambut hari Natal, yang terpenting adalah kita juga boleh terus excited untuk mempersiapkan hati dan diri kita di dalam masa Advent ini. Sehingga kita nanti juga boleh menghayati, menyambut kedatangan Kristus di hari Natal tadi dengan hati yang siap, dengan hati yang bersukacita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kami boleh memasuki masa Advent ini di mana kami boleh mempersiapkan hati dan diri kami untuk juga terus boleh tertuju kepadamu. Ya Tuhan, jika mungkin kami mempunyai rencana-rencana lain yang akan kami lakukan nanti, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap rencana kami. Jika memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan, setiap rencana kami bolehlah itu boleh terlaksana. Tetapi jika ada rencana-rencana kami yang tidak terlaksana, kami juga terus boleh tidak kecewa, tetapi kami juga boleh mengambil kesempatan itu dengan baik, sehingga kami juga terus boleh mewartakan kabar sukacita, merasakan sukacita Natal itu, dan terus merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan Gembala hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dan menyertai kita. Amin.